Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Bali United dengan Persebaya Surabaya, di mana Bali United berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan tim tamu ya Persebaya Surabaya dengan skor 3-1. Jadi di pertandingan ini sesuai dari preview kemarin, untuk Bali United saya ingin lihat di skema permainannya. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya yang saya ingin lihat adalah di perform pemainnya. Ya, jadi sudah ada perbedaan dari pengamatan saya untuk di pertandingan ini. Nah, kalau kita lihat dulu dari starting line up kedua tim, ini cukup menarik untuk saya. Bali United ini saya lihat memakai formasi 3-5-2 lah ya. Karena di sini Ardi Idrus di wingback kiri, Nofri Setiawan di wingback kanan, dan di sini Ricky Fajrin, Farel dan juga Jajang ya sebagai center back. Nah, tapi ketika bertahan ya Bali United justru memakai formasi 4-2 ya 3-1 lah. Ya, karena Ricky Fajrin ini sebagai gelandang bertahan dengan M. Rashid. Nah, menurut saya dari starting line up yang diturunkan oleh Teko, ini sudah ada bentuk counter untuk permainan Persebaya. Karena Persebaya Surabaya sejauh ini memang terlihat lini tengahnya ini cukup solid. Maka dari itu ya mungkin ini bagian dari strateginya Teko. Karena ketika bertahan, Bali United memasang 2 gelandang bertahan, Ricky Fajrin dan M. Rashid. Tapi ketika menyerang, Ricky Fajrin balik lagi sebagai pemain belakang dengan Farel dan Jajang. Ya, ini cukup menarik line up dari Bali United. Sedangkan dari Persebaya Surabaya, ini juga cukup menarik. Karena Yamamoto justru bermain sebagai gelandang serang. Dan Zevalente sebagai pemain box to box. Ya, menggantikan posisinya Song. Lalu Andre seperti biasa di gelandang bertahan. Dan di sayap kanan ada nama Kasim Botan. Nah, jadi sudah ada perbedaan line up ya dari kedua tim yang menurut saya cukup menarik. Nah, kalau kita lihat di babak pertama ya, sebelum ada gol dari Private Barga, sebetulnya permainan dari kedua tim ini sama-sama berimbang. Bali United yang berapa kali berusaha menekan, ini juga berapa kali bisa diantisipasi oleh pertahanan Persebaya. Dan juga sebaliknya ya, ketika Persebaya Surabaya membangun serangan, ini juga berapa kali bisa diantisipasi oleh pertahanan Bali. Jadi memang pertandingan cukup seru sebetulnya. Dan menurut saya dari formasinya Bali United, ini memang membuat kalau lini tengah Persebaya itu cukup kerepotan untuk bisa menembus ke area pertahanan terakhir. Karena peran dari M. Rashid dan Ricky Fajrin menurut saya cukup luar biasa di pertandingan ini. Berapa kali berhasil membendung kerjasama dari Zevalente dan juga Yamamoto. Ya, sedangkan untuk Persebaya Surabaya ketika bertahan juga cukup baik sebetulnya. Apalagi ketika menyerang. Ya, cuma memang ada sedikit evaluasi dari saya. Sebetulnya peran dari Yamamoto ketika bermain sebagai gelandang serang itu jauh lebih efektif daripada ketika Yamamoto diganti. Kenapa? Karena ketika Yamamoto bermain itu berapa kali positioning ya dari Yamamoto itu cukup merepotkan ke pertahanannya Bali United. Tapi kelemahannya yang saya lihat chemistry dari Paulo Victor dan Yamamoto ini seperti memang belum ngeklop. Contohnya begini ya, ketika Yamamoto menggantikan posisi Paulo Victor yang masuk lebih ke dalam, harusnya kan Paulo Victor yang lebih mencari positioning atau mencari ruang ya untuk menyalurkan bola lebih ke dalam. Tapi justru berapa kali saya lihat Paulo Victor dan Yamamoto ini sama-sama menunggu di area pertahanannya Bali United. Jadi berapa kali Zevalente cukup kewalahan. Ini yang saya lihat. Jadi sebetulnya tinggal balik lagi ke chemistry-nya Yamamoto dengan Paulo Victor. Ada peluang juga dari Yamamoto ya yang berhasil masuk melakukan intercept. Itu kalau nggak salah assist dari Bruno ya, kalau nggak salah yang sempat dilakukan headingan oleh Yamamoto ya, tapi masih bisa ketepis oleh Adilson kalau nggak salah. Itu memang ada peluang emas dari Yamamoto yang berhasil masuk melakukan intercept. Inilah fungsinya seorang gelandang serang yang memiliki individu yang lebih bagus. Kalau Zevalente kan lebih ke suplai bola. Ya, sedangkan untuk Bali United ketika melakukan penyerangan ini juga cukup efektif. Karena apa? Di pertandingan ini saya nggak melihat passing long ball. Ya, passing long ball yang nggak efektif itu justru di pertandingan ini Bali United nggak terlihat. Artinya ya formasi dengan permainan seperti ini 3-5-1 ya atau 3-5-2 ya ya itu lebih efektif untuk Bali United karena nggak terlalu memerlukan kreativitas di sektor tengah. Ini pernah saya bilang ya waktu itu video apa gitu saya lupa Bali United Ya, saya mengatakan kalau misalkan memang Teko nggak membutuhkan kreativitas di sektor tengah, nggak membutuhkan bola possession,
ya lebih baik Bali United lebih fokus ke penyerangan aja. Dan itu memang terbukti ya, cukup efektif pertandingan kali ini untuk Bali United dari skema permainannya. Lalu gol pertama diciptakan oleh Private Barga, itu juga membuktikan kalau memang Bali United ini sangat kuat sekali untuk masalah bola-bola mati. Sudah berapa gol yang tercipta dari Bali United melalui servis-servis bola mati. Dan ini juga ada kelengahan dari sektor belakang Persebaya ya, karena posisinya Rashid yang sempat membelokkan bola, ya Andika juga nggak bisa menebak ya kalau itu bola justru bisa kena M. Rashid. Jadi bolanya belok, ya Private Barga langsung bisa mengeksekusi tanpa ada gangguan. Jadi di sini Bali United sudah unggul 1-0 di babak pertama ya. Dan perlu digarisbawahi, ketika Yamamoto diganti oleh Song, yang artinya Zevalente dibalikan sebagai gelandang serang, ini sudah ada tanda-tanda kalau sektor tengah Persebaya itu kehilangan kreativitas. Ini yang saya bisa ambil ketika Yamamoto diganti oleh Song. Ya, nah lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, ya tentu saja Persebaya Surabaya harus ya mengambil inisiatif lebih menekan ya, karena kan tertinggal 1-0. Tapi kalau kalian lihat, sangat terlihat jelas kalau tidak adanya Yamamoto atau tidak adanya pemain yang memiliki skill individu cukup bagus sebagai gelandang serang, itu terlihat kalau Persebaya Surabaya ini sektor tengahnya nggak berjalan. Sama seperti di babak pertama ketika Song bermain. Karena apa? Posisinya Song sebagai pemain box to box itu selalu telat untuk membuka ruang. Ya memang nggak bisa disalahkan juga karena Song lebih fokus juga untuk bertahan dengan Andre ataupun Ripal. Inilah yang berapa kali membuat penyerangan Persebaya Surabaya justru nggak efektif sama sekali. Ya tentunya untuk Bali United juga sangat mudah ya untuk mengcover permainan Persebaya Surabaya yang memang sektor tengahnya sudah nggak berjalan, ditambah Bali United juga memiliki 2 gelandang bertahan. Nah ini tambah lagi ya, artinya kan Persebaya Surabaya membutuhkan support dari wingback ya, atau lebih memperbanyak pemain Persebaya Surabaya untuk lebih maju, karena permainan Bali United itu cenderung lebih bertahan di zona area sendiri ya. Dan di sini memang Persebaya Surabaya akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 ya. Itu gol dari Stefanovic ya melalui assist dari Zevalente. Jadi ketika sudah 1-1 sebetulnya saya menantikan kalau permainan Persebaya Surabaya bisa lebih bagus lagi karena masih belum terlihat sektor tengahnya ini hidup. Dan betul saja selama Persebaya Surabaya banyak menekan, lebih banyak membuka bola possession, tapi ketika masuk ke area pertahanan Bali United itu juga selalu kandas. Penampilan Bruno, Kasim Botan, bahkan Paulo Victor sama sekali nggak ada peluang emas di babak kedua. Persebaya Surabaya ini hanya ada 1 peluang dari Zevalente yang melakukan shoot tapi masih ke samping gawangnya Adilson. Ini sudah membuktikan kalau sistem permainan Persebaya Surabaya di sektor tengah sudah nggak berjalan. Ya, dan di sini Bali United yang berusaha bermain lebih cepat dan terbukti juga gol dari Private Barga ya, itu assist dari Ricky Fajrin yang melakukan long ball ya. Memang ada sedikit miskomunikasi antara Reva Adi dan juga Rizwan ya. Dan di sini Private dengan enak posisinya Banbewan dengan Andika ya akhirnya berhasil menciptakan gol. Nah ketika Bali United sudah unggul 2-1 sebetulnya nggak ada perubahan dari permainan Persebaya. Walaupun Wildan bermain menggantikan Victor, tapi permasalahan utama di Persebaya itu di sektor tengah. Ya saya berharapnya sebetulnya M. Iqbal ya yang mungkin bisa dimainkan karena kan agresivitas penyerangannya M. Iqbal ini cukup bagus ya di pemain cadangannya Persebaya. Tapi justru yang diganti Andre dengan Ripal. Ini nggak mempengaruhi apapun untuk penyerangan Persebaya. Karena yang dibutuhkan Persebaya Surabaya sebetulnya ya di sektor tengah. Atau mungkin wingback dari Reva Adi dan Rizwan yang lebih banyak melakukan overlap. Tapi di pertandingan ini hampir nggak terlihat ya overlap dari Reva Adi ataupun Rizwan. Jadi cukup sangat minim untuk pemain-pemain yang berada di pertahanan Bali. Sedangkan Bali di pertahanan sudah ada 2 gelandang bertahan ditambah 4 pemain belakang. Jadi cukup rapat sekali pertahanan Bali United. Dan di sini akhirnya Bali United bisa kill the game dengan penaltinya Jefferson, di mana Private yang harus dijatuhkan oleh Zevalente ya. Sebetulnya Private bisa aja menciptakan hat-trick ya kalau penalti itu diambil oleh Private Barga. Jadi memang Private lagi on fire sekali di pertandingan ini ya, membuktikan kualitasnya. Ya, jadi dengan kemenangan untuk Bali United saya bilang ini keberhasilan dari formasinya Teko dulu.
ya, karena ya jelas dengan formasi seperti ini untuk penyerangan Bali United yang nggak membutuhkan bola possession di sektor tengah, ya lebih bagus seperti ini permainannya. Jadi kreativitas di sektor penyerangan Bali United akan lebih enak terlihat. Hampir nggak terlihat passing-passing long ball dari permainan Bali United. Ini yang saya cukup acungi jempol untuk Teko. Ya, lalu untuk pertahanan juga ketika bertahan justru Ricky Fajrin yang posisinya sebagai gelandang bertahan dengan M. Rashid. Ini juga saya bilang counter dari Teko, ya, memasang 2 gelandang bertahan ketika melakukan pertahanan, ya. Jadi untuk Bali United selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin ini. Pertandingan yang cukup bagus, perform pemain bagus, skema permainan juga mendukung, ya. Jadi cukup sempurna untuk Bali United. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya tetap semangat ya dengan kekalahan ini, ya semoga tentunya ada evaluasi dari Gonbau. Terutama menurut saya masalah pergantian pemain, karena di babak kedua sebetulnya sudah terlihat ya, di babak pertama ketika Yamamoto diganti sebetulnya sudah terlihat kalau sektor tengah Persebaya Surabaya ini seperti kurang efektivitas atau kreativitas. Tapi justru di babak kedua tidak ada perubahan dari Sevalente maupun Song, justru malah menggantikan Andre dengan Rival yang sebetulnya nggak terlalu berpengaruh karena Persebaya Surabaya ya membutuhkan pemain yang lebih menekan gitu loh, yang bisa memberikan penyerangan yang lebih maksimal seperti shoot, melakukan intercept dengan skill individunya. Ini sebetulnya yang diharapkan dari saya ketika Persebaya Surabaya terlihat buntu di sektor tengahnya. Ya, ini semoga ada evaluasi dari Gonbau ya. Jadi nggak masalah untuk Persebaya Surabaya terus lakukan evaluasi agar nanti di pertandingan berikutnya sudah mendapatkan ya jalan keluarnya ya, agar sistem permainan Persebaya Surabaya bisa lebih sempurna lagi ya. Jadi tetap semangat untuk Persebaya Surabaya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. See you.